Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Arfian Rama Juliano dengan NRP 5017251032. Di sini kita akan menggunakan Python untuk menghitung akar persamaan kuadrat. Baik, mari kita mulai. Yang pertama kita buat judul dulu ya. Dengan menggunakan print. Judulnya program menghitung. Untuk judul nanti hasil di bawah. Program menghitung. Sebentar. Menghitung akar persamaan kuadrat dengan bentuknya yaitu x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Oke. Selanjutnya salah. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan input untuk nanti kita menaruh besarannya, satuannya. Input ya untuk A, B, C. Untuk variabelnya nanti A sama dengan input input masukkan nilai A. Masukkan nilai A. Jadi nanti kita akan memasukkan nilai besaran A-nya di sini ya. Nah, nanti kita buat B juga. Oh, ini kenapa? Oh, kurang 1. Karena di sini 2 ya. Nah, kita buat B juga. Input juga seperti yang A. Masukkan nilai B. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat yang C. Input masukkan nilai C. Nah, seperti ini ya. Ini untuk tampilan awalnya. Untuk kita memasukkan nanti untuk nilai dari A, nilai variabel A, nilai variabel B, dan nilai variabel C untuk di bawah nanti. Nah, kemudian kita akan untuk menggunakan rumus diskriminannya untuk perhitungan. Nah, kita kasih keterangan ya. Perintah menghitung keterangan diskriminan. Oke. Itu diskriminan ya. Untuk rumusnya sendiri yaitu B akar 2 dikurangi 4 kali A kali C. Yaitu kita bisa tuliskan B 2 min 4 kali A kali C. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita print diskriminan sama dengan D untuk manggilnya ya. D. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan memasukkan if, fungsi jika maka ya. If. Nah, jika D lebih dari 0, pertama kita menggunakan if D lebih dari 0 ya. Nah,
Kenapa ini? Print akar persamaan kuadrat. Nah, ketika D lebih dari 0, akar persamaan kuadrat akan akar persamaan kuadrat memiliki dua akar real berbeda. Nah, jika D lebih dari 0 ya. Nah, kemudian apalagi? Kita akan buat yang X1-nya. X1. Nah, kita akan masukkan rumusnya. B min B plus diskriminan akar di sini akarnya pakai bintang-bintang 0,5. Nah, per 2 kali A. Kurung. Dan kita buat yang X2. Sama kayak atasnya, tapi kita beda di rumusnya ya. Yang kedua min B min D akar ya. (0,5) slash 2 kali A. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat, nah ini sudah ya. Jika D lebih dari 0, maka X1-nya seperti ini, min B plus 2 akar ber 2 kali A, atau 2 akar real berbeda. Nah, kita kemudian lanjut. Di sini kita menggunakan elif ya. Elif sama aja kayak if, tapi untuk yang kedua. Ini untuk D sama dengan 0. Nah, untuk sama dengan di sini sendiri double ya. Nah, lupa. Nah, ini sama. Namun untuk akar persamaan ketika D sama dengan 0 itu memiliki kembar. Akar kuadrat memiliki dua akar real kembar. Nah, seperti ini. Nah, kita buat untuk rumus X1 sama dengan X2 ya, karena kembar ya. Print X1 sama dengan X2 dikarenakan kembar. Kemudian isi rumus yaitu min B plus D akar min B plus D akar slash 2 kali A.
23. Nah, kita sesuaikan dengan depan. Nah, ini sudah ya. Karena kan ini sama. Kita pakai yang rumus yang atas. Nah, terus bagaimana jika D kurang dari 0? Kita di sini bikin dulu keterangan ya. Elif juga. Elif D kurang 0. Nah, di sini kita pakai else. Else yaitu bukan dari keduanya, bukan dari kedua ini, bukan dari bagian dari if dan elif. Ini keterangan ikut kedua ya, karena ini masih jika ini kurang. Nah, ini ketika D kurang dari 0, yaitu jika D lebih besar dari 0, yaitu dua akarnya berbeda, D sama dengan 0, dua akarnya sama. Nah, yang ketiga ini ketika D kurang dari 0, maka memiliki dua akar kompleks. Nah, jadi kita print akar kuadrat memiliki dua akar kompleks. Nah, seperti ini. Nah, untuk bilangan realnya bisa dituliskan RE ya. Rumus min B per 2 kali A. Nah, dan imajinernya IMJ itu ABS D akar per 2 kali A. Nah, akarnya di sini ingat tadi ya, 0,5 / 2 kali A. Seperti ini. Kemudian kita print. Untuk hasilnya ya. X1 2F untuk menampilkan nanti persen. Ini untuk angka belakang koma 3 FIM. RE koma imajiner. Nah, ini nanti yang keluar ya. Nah, kita print lagi satu yang untuk X2 sama di atasnya, X2 2F, tapi ini minus ya, 2F minus persen tik 3 FI. RE dengan realnya dan imajinernya. Oke. Nah, ini sudah bisa ya. Ini sudah selesai. Coba kita buat coba run ya. Nah, di sini udah muncul ya. Ini yang tadi di atas ini. Ini di sini untuk rumus-rumusnya. Ini jika D sama dengan 0, ini ketika bukan. Mari kita coba ya. Kita akan mencoba dengan satu contoh sederhana aja. Misalnya X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Berarti untuk yang pertama 1. Nilai S 1. Kemudian nilai B-nya 4. Kemudian nilai C-nya 3. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita bisa lihat memiliki dua akar real berbeda. Nah,
Jadi di sini ya, D lebih dari 0 berarti. Nah, bisa ditemukan X1 min 1,0, kemudian X2 min 3. Nah, kita coba lagi. Nah, misalnya contoh kedua, X kuadrat min 7X plus 10. Oke, berarti ini 1 ya. Kemudian 7, kemudian 10. Nih, kita coba lihat. Untuk hasilnya. Nah, memiliki diskriminan sama dengan 9. Nah, kita mencari diskriminannya ini di sini tadi untuk rumusnya ya. Nah, kemudian ini untuk hasilnya D lebih dari 0. Nah, ini. Jadi memiliki 2 akaril berbeda. Ini 2 min 5. Coba kita masukin ya. Min 2 kali min 2, 4. 4 kali min 5, min 20. Nah, 0 ya. Tambah 10. Sudah benar untuk rumusnya. Jadi seperti ini. Untuk operasi menghitung akar persamaan kuadrat. Jadi kita ini di sini untuk menginput nilai A, B, C-nya, variabel A, variabel B, variabel C. Kemudian di sini kita menghitung diskriminan. Nah, untuk mencari diskriminan di sini. Nah, kemudian if jika diskriminan lebih dari 0, maka X1 dan X2 berbeda. Nah, untuk rumusnya seperti ini. Min B plus D akar per 2 kali A. Nah, ini. Kemudian jika D sama dengan 0. Nah, ini juga jika D kurang dari 0. Selain 2 ini tersebut, nah ini akan memiliki 2 akar kompleks. Jadi selain D lebih dari 0 dan D sama dengan 0. Perhatikan ini keterangannya D kurang dari 0. Nah, maka ini keterangannya 2 akar kompleks. Jadi ini rumus real, ini rumus imajinernya. Nah, memiliki 2 akar kompleks ini memiliki ini real dan imajiner. Nah, ini rumusnya. Kemudian nanti muncul di sini. Baik. Seperti itu untuk proses penghitungan akar persamaan kuadrat menggunakan Python. Ya. Baik. Habis ini kita akan lanjut menggunakan MATLAB. Kita akan menggunakan MATLAB untuk konversi suhu. Nah, untuk pertemuan kemarin kita sudah mempelajari satu persatu untuk konversi suhu. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menjadikan satu konversi suhu tersebut. Jadi kita hanya tidak repot lagi ya mengganti-mengganti untuk mengetik satu-satu lagi. Mari kita coba ya. Pertama kita akan membuat judul seperti biasa. Display. Ini judul besar ya. Menggunakan pagar 2. Program konversi suhu. Pagar-pagar. Oke. Nah, dikarenakan di sini kita akan menjadikan 1 untuk 4 suhu ya. Command window-nya perlu, ini masih yang ikut sini ya. Nanti kita run akan beda lagi. Display. Kita akan di sini untuk memasukkan untuk penjelasan. Kita akan mengubah kesatuan mana. Jadi display. Display 1. Nah, di sini kita akan konversi suhu dari Celsius. Nah, jadi maksud dari konversi suhu dari Celsius, nanti kita akan memilih di antara 4,
kita mau mengubah dari suhu apa ke suhu lainnya. Jadi misalnya untuk pilihan pertama kita ada Celsius. Jadi kita konversi suhu dari Celsius itu Celsius ke 3 satuan suhu lainnya ya. Oke. Kemudian kita konversi dari Kelvin. Nah, kalau Kelvin jadi Kelvin ke suhu lainnya. Jadi Kelvin ke Celsius, ke Reaumur, ke Fahrenheit. Kelvin. Nah, kita lanjut lagi ya sampai 4. Konversi suhu dari Fahrenheit. Oke. Yang terakhir ya. Itu konversi suhu dari Reaumur. Nah, sudah. Jadi nanti di sini kita akan memilih ya, memilih dari keempat di sini. Nah, untuk cara memilihnya kita akan memasukkan input. Nah, di sini ya, input. Nah, di sini kita akan nanti untuk memasukkan pilihan. Masukkan pilihan. Nah, seperti ini ya, masukkan pilihan. Nah, di sini nanti tempat kita untuk memasukkan pilihan. Nah, kemudian di sini kita akan jika P sama dengan jika kita if. Nah, jadi misalnya if P sama dengan 1. Dimana kalau sama dengan double ya sama dengannya if P 1. Jadi jika P sama dengan 1. Nah, di sini kan P input sama dengan ya. Kita gunakan P untuk di if juga. Jadi misalnya P sama dengan 1, konversi suhu dari Celsius. Nah, di bawah ini kita akan memasukkan rumus dan nilainya, nilai dari suhunya di bawah sini. Nah, di sini kita ketik ya. Nah, jadi if satuan Celsius TC input. Nah, di sini kita nanti masukkan nilai dari suhunya. Masukkan nilai suhu dalam Celsius. Nah, jadi nanti kita berapa derajatnya kita nanti letakkan di sini. Nah, kemudian ini kita akan memasukkan rumus untuk Celsius ke suhu lainnya. Jadi ya, sama untuk ke Kelvin, untuk suhunya yaitu besaran Celsiusnya ditambah 273. 273,15. Nah, kemudian untuk ke Fahrenheit rumusnya yaitu suhu Celsiusnya dikali 9/5 kali 9/5 ditambah 32. Nah, seperti itu. Kemudian untuk Reaumur ya. Untuk suhu dari Celsiusnya sendiri dikalikan 4/5. 4/5. Oke, seperti ini ya. Jadi ini untuk rumus Celsius ke satuan lainnya. Kemudian kita gunakan fprintf untuk hasil dari rumus tersebut.
suhu F'. Nah, untuk F' sendiri kita untuk nanti hasil ya, untuk ngeprint hasil F' suhu dalam Kelvin. Nanti hasilnya kita keluar ya, suhu dalam Kelvin. Untuk menampilkan 2 belakang koma persen titik 2F per 2F K per N ya. Nah, ini untuk suhu dalam Kelvin, nanti ini untuk hasilnya. Kemudian suhu dalam Fahrenheit. Sama ya. Ini untuk penampilannya. F per N. Kemudian suhu dalam reaumur. Suhu dalam reaumur. Terakhir. Persen. Titik 2F. R per N. Nah, udah selesai. Kita kemudian R per, nah di sini kita koma ya. Jadi TK, TF, TR. TF, TR. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah jadi ya. Jadi kita akan mengulangi sebanyak 4 kali nih. Ini untuk yang Celsius pertama. Ini untuk Celsius pertama ya. Jadi kita akan menggunakan membuat seperti ini untuk Kelvin dan lain-lain. Nah, seperti ini ya. Nah, kan ini if P1 ya. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan else. Kalau di Python kita tadi elif ya. Nah, di sini menggunakan else. Sama else 2 P2. Nah, jadi nih. Ini tadi P1. Berarti sama dengan input Celsius. P2 berarti Kelvin ya. Berarti kita akan coba. Nah, ini ada AI ya. Jadi kita misalnya tinggal print udah sama seperti atas. Tapi kita akan mengetik. Nah, dan ketikannya pun sama ya. Gak apa-apa. Di sini kita input. Masukkan nilai suhu dalam Kelvin. Nah, seperti di atas ini ya. Nah, di sini kita akan memasukkan rumus Kelvin ke satuan lainnya. Untuk Celsius sendiri rumusnya ya. Kelvinnya sendiri dikurangi 273 kurang, nah 273 15. Kemudian untuk rumus Kelvin ke Fahrenheit
ini AI-nya sudah canggih ya, tapi kita akan coba manual. Nah, untuk rumusnya sendiri, TC tadi yang Celsius dikalikan 9/5, nanti ditambah 32, 9/5 ditambah 32. Kemudian untuk menggunakan Cramer, TC dikali 4/5, 4/5. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita akan fprintf lagi ya untuk hasil dari ini ya, suhu dalam Celsius. Fprintf nah, suhu dalam Celsius, seperti tadi ya. C/N. Kemudian suhu dalam Fahrenheit, dan detik 2F, F/N. Dan yang terakhir suhu dalam Raymond. R/N. Nah, sudah R/N, TC, TF, TR. Seperti yang di atas. Nah, sudah. Nah, kita akan menggunakan L-shape lagi untuk yang ketiga ya. L-shape. Ketika P sama dengan 3. Berarti kita lihat ke atas tadi, jika L-shape P sama dengan 3, mana? Nah, ini maka kita konversi suhu dari Fahrenheit ke lainnya. Oke. Nah, TF ini kita input ya. Masukkan nilai suhu dalam Fahrenheit. Nah, ini ya. Sini kita akan memasukkan rumus dari Fahrenheit ke lainnya. Nah, ini sudah betul ya rumusnya, tapi kita akan TC. Ini rumusnya ya. TC TF kurangi ini tulisan Fahrenheit dikurangi 32 dikali 5/9. Itu ke Celsius ya, dari Fahrenheit ke Celsius. Kemudian ke Kelvin, Fahrenheit ke Kelvin. Fahrenheit ke Kelvin yaitu nilai Celsius tambah 273 15. Oke. Kemudian untuk ke Raymond itu TC kali 4/5. Nah, udah benar.
kita fprintf lagi ya. Ini untuk rumusnya dari Fahrenheit ke lainnya. F seperti tadi untuk hasil. Suhu dalam Celcius. Ini sama seperti atas ya. Kita ketik seperti atas. Dalam Celcius. Suhu dalam Kelvin. Suhu dalam Kelvin. Tik 2F per M. Suhu dalam Reaumur. Nah, R per N berarti TC, TK, TR. Oke, nah ini sudah untuk yang B sama dengan 3. Kita berarti sisa 1 ya untuk yang Reaumur. Kita buat lagi else if nah P sama dengan 4. Jangan lupa sama dengan double ya kalau di sini. Nah, ini Reaumur ya. Jadi kita TR input dulu. Input, masukkan nilai suhu dalam Reaumur. Oke. Kemudian kita akan tuliskan rumus dari Reaumur ke suhu lainnya. TC Celcius ya. TR ini 5/4. Oke. Kemudian untuk ke Kelvin, TC tambah 273,15. TC tambah 273,15. Nah, dan yang terakhir ke Fahrenheit, yaitu dengan rumus TC 95 tambah 32 tambah 32. Nah, ya rumusnya sudah selesai. Kita fprintf ya. Nah, ini sudah sama. Jadi fprintf suhu dalam Celcius seperti ini. Cn suhu dalam Kelvin seperti ini, suhu dalam Fahrenheit. Nah, seperti ini. Titik F per N, koma TC TK TF. Nah, seperti ini. Sudah. Nah, ketika if else if
Sudah. Maka kita akan buat else. Tapi kita tulis untuk kesalahan aja ya. Nah, di sini kan bisa lihat pilihan tidak valid. Silahkan coba lagi. Tapi kalau kita akan coba ketik salah mas, gitu ya. Else. Kita display. Salah mas. Kita pakai tanda seru. Nah, seperti ini. Nah, jadi kan untuk L sendiri selain 4 ini. Nah, ketika jawabannya selain 4 ini kan salah. Jadi di sini seperti tadi tidak valid ya. Nah, tapi kita ini bisa tulis sendiri yang semau kita. Jadi kita coba salah mas. Dan sudah N ya. Nah, nih ini sudah selesai. Jadi display ini program konversi suhu 4 suhu. Nah, ini untuk keempat rumusnya ya. Kita coba run. Kita akan coba 4 suhu. Nah, konversi 4. Nah, ini udah run ya. Ini yang kita buat. Nah, di sini kita bisa buat pilihan. Nah, di antara 4 ini bisa diperluas nggak ini ya? Coba. Nah, ini kan udah. Ini jalan tadi ya. Program konversi suhu. Kita masuk ke 1. Nah, masukkan nilai suhu dalam Celsius. 34. Nah, ternyata ada kesalahan ya. Nah, di sini kita salah tulis. Nah, di kolom 11. Nah, di sini kita salah untuk menuliskan rumus, yaitu kali. Nah, ini. Nah, jadi kita run lagi. Nah, ini sudah benar ya. Bentar, ini juga kelebihan A. Nah, kita run lagi ya. Ini konversi 4, program konversi suhu. Kita ingin coba 1. Kita dari Celsius ke lainnya. 34. Nah, ini langsung jadi ya. Dalam Kelvin 317, Fahrenheit 93, kemudian dalam reaumur 27. Nah, misalnya kita coba dari mana? Dari Fahrenheit. Misalnya kita pilih 3. Masukkan suhu Fahrenheit. Fahrenheit kita coba 100 ya. 100. Nah, dalam Celsius seperti ini. Sudah keluar. Jadi di sini untuk kita pilih, kita mau konversi suhu dari mana ya? Input di sini kita memasukkan angka. Mau dari Celsius, Kelvin, Fahrenheit, reaumur. Jadi misalnya kita pilih 1 Celsius, kita akan mengubah ke lainnya. Kita pilih 2 Kelvin akan mengubah ke lainnya. Dan seterusnya yang ketiga dan keempat begitu. Untuk jika P sama dengan 1, maka jika Celsius, P ini input di sini Celsius, nah, maka nanti akan keluar masukkan nilai suhu dalam Celsius. Nah, di sini untuk rumus ke suhu lain. Nah, di sini untuk hasil dari perhitungan rumus tersebut. Nah, ini juga else if sama seperti yang tadi ya, else if P2 berarti Kelvin ke lainnya. Jadi ini suhu Kelvin ke suhu lainnya. Nah, di sini nanti kita akan masukkan suhu Kelvin. Nah, di sini akan hasil. Nah, seperti terusnya dan juga else. Else ini jika ketidak dari if dan else if. Jadi
Jika bukan dari keempat ini, maka salah. Maka di sini else akan ditulis salah. Kita coba lagi kan. Kita coba 5. Nah, ini kan di sini 1 sampai 4. Jika kita memasukkan 5, maka kan tidak ada. Maka bukan dari 4 tersebut, maka tulisannya salah, Mas. Nah, di sini salah, Mas. Coba kalau kita ganti ya. Kita ganti ngawur. Misalnya, ngawur. Putaran. Nah, kita masukkan pilihan 7. Ya, ganti ngawur ya. Nah, jadi sekian untuk programming konversi suhu. Keempat suhu menjadi 1. Nah, di MATLAB. Begitu untuk membuat ya, menggunakan MATLAB. Nah, jadi sekian tadi. Hari ini kita mempelajari akar persamaan kuadrat di Python dan juga konversi 4 suhu menjadi 1 menggunakan if, else, dan else di MATLAB. Baik, sekian saya Rama. Mohon pamit, mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.